Halo, shalom teman-teman. Kembali lagi bersama Mistika di pembelajaran religion. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Mistika akan membahas mengenai iklim dengan makhluk hidupnya. Jadi kita akan belajar tentang iklim dengan makhluk hidupnya. Nah, kita akan belajar sama-sama ya. Ini dia. Iklim dengan makhluk hidupnya. Iklim dengan makhluk hidupnya. Next. Nah, kali ini kita akan belajar ya dari suku Eskimo. Kita akan mempelajari suku Eskimo. Siapa sih suku Eskimo? Seperti apa sih suku Eskimo gitu ya. Nah, yang kita lihat di gambar ini mereka adalah suku Eskimo ya. Dari penampakannya, dari kelihatannya mereka memakai pakaian yang begitu tebal ya, jaketnya begitu tebal, berlapis-lapis ya, dari ujung kepala hingga ujung kaki semuanya tebal, tidak ada yang tipis ya, benar-benar tebal. Kenapa demikian? Kenapa mereka memakai pakaian yang begitu tebal ya? Nah, ini dia alasannya. Yang pertama, suku Eskimo ini hidup di kutub utara ya, di kutub utara. Kalau bumi ya, bumi itu ya di kutub ya, yang di utara, yang di ujung itu. Nah, suku Eskimo hidup dengan keadaan iklim yang sangat ekstrim. Kenapa bisa dikatakan sangat ekstrim? Karena setiap harinya rata-rata suhu udara di sekitar mereka itu minus 45 derajat Celcius. Bayangkan ya, kita menginjak ya, kita menginjak tubuh kita ya, merasakan suhu minus 45 derajat Celcius ya. Contoh kecil saja ya. Ketika kita memegang balok ya, memegang balok es batu balok itu ya, apa yang dirasakan oleh tangan kita ya ketika kita memegangnya dengan tangan kosong ya, yaitu rasa dingin yang luar biasa hingga menusuk-nusuk ya rasanya. Rasanya nggak cekit-cekit seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya, kenapa suku Eskimo, orang-orang Eskimo memakai pakaian yang begitu tebal ya? Karena ini cuaca yang ekstrim ya, iklim yang ekstrim ya, suhu udaranya itu minus 45 derajat Celcius. Nah, berikutnya ini dia rumahnya, rumah suku Eskimo ya. Beginilah kelihatannya rumah suku Eskimo itu. Rumah mereka terbuat dari bongkahan es dan salju. Bangunan ini disebut dengan iglu ya, karena di sana hanya ada es dan salju. Maka mereka pun membuat rumah dari es dan salju ya. Tapi tenang, di dalamnya hangat ya, karena esnya ini itu 95% dikatakan udara seperti itu ya. Jadi tidak bisa melewati ya, suhu itu tidak bisa masuk ya, masuk ke dalam rumah iglu ini, rumah suku Eskimo ini ya. Jadi di dalam itu hangat. Nah, inilah penampakan rumah suku Eskimo ya. Berbeda dengan rumah kita ya. Sangat berbeda pasti. Nah, dari segi makanan ya, orang Eskimo berburu walrus, anjing laut, paus, beruang kutub, ikan, dan beruang untuk bertahan hidup. Orang Eskimo mengolah hasil buruan dengan cara memasaknya menjadi sup, juga mengawetkannya dengan cara fermentasi atau dimakan mentah. Ya. Mereka banyak mengonsumsi lemak hewan untuk pembakaran tubuh agar tetap merasa hangat. Ya. Jadi ketika kita makannya tahu tempe dan ayam, inilah makanan suku Eskimo ya, karena memang di sana cuma ada itu, seperti itu. Kalau mau makan makanan yang lain seperti kita, mereka harus impor ya, dan itu mungkin mahal ya, sangat mahal karena untuk sampai di lokasi mereka itu tidak mudah seperti itu ya. Nah, mereka masaknya dimasak sup atau diawetkan dengan
cara fermentasi ya. Seperti tape itu ya difermentasi ya. Singkong menjadi tape seperti itu. Nah, mereka banyak mengkonsumsi lemak ya, lemak hewan karena lemak itu membuat tubuh hangat ya. Jadi contoh orang yang lebih berisi badannya akan suhu tubuhnya akan lebih tinggi, lebih hangat ya daripada orang yang kurus seperti itu, orang yang kecil. Nah, karena lemak ini membuat lebih hangat seperti itu ya. Mereka banyak mengonsumsi lemak, hewan untuk pembakaran tubuh akan tetap merasa hangat. Nah, inilah makanan suku Eskimo ya. Dia sedang memancing ikan ya. Nah, lalu dari segi pakaian ya, kita lihat ya ini bentuknya ya dari depan dan dari samping ya, bentuk dari pakaian suku Eskimo ya. Kalau kita lihat saja sudah kelihatan sangat amat tebal ya. Orang Eskimo menggunakan pakaian yang tebal, dilengkapi sepatu boot dan juga topi yang terbuat dari kulit dan bulu binatang. Jadi namanya dari kulit dan bulu binatang ya. Pakaiannya berlapis tebal dan terbuat dari kulit serta bulu dapat mengisolasi suhu tubuh dan menjaga udara dingin tidak masuk terlalu banyak ke tubuh. Nah, pakaian tersebut membantu orang Eskimo merasa hangat dan terhindar dari dinginnya udara kutub utara. Oleh karena itu kenapa orang-orang Eskimo pakainya tebal-tebal ya, tidak mungkin dia pakainya sama dengan kita. Yang cukup cuma pakai kaos, yang cukup hanya cuma pakai kemeja ya. Di sana tidak mungkin mereka hanya memakai seperti itu karena cuaca di Kutub Utara dan di Indonesia berbeda. Iklim di Kutub Utara dan di Indonesia berbeda ya. Suhu di Kutub Utara dan di Indonesia berbeda. Itulah kenapa orang Eskimo membuat pakaian yang tebal-tebal, bahkan dari kulit serta bulu ya, karena dapat mengisolasi tubuh ya, menjaga tubuh ya, tetap hangat, menjaga udara dingin tidak masuk ya, tidak mudah masuk ya. Nah, seperti itulah pakaian suku Eskimo ya. Nah, sudah sampai di kesimpulan ya. Jadi kesimpulan. Yang pertama, Tuhan sudah menentukan dan mengatur keadaan iklim suku Eskimo dengan baik. Suku Eskimo juga diberi akal budi oleh Tuhan agar dapat bertahan hidup dan melindungi diri dari cuaca ekstrem dan hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Jadi suku Eskimo bisa bertahan hidup di cuaca yang ekstrem bukan karena kehebatan mereka sendiri ya, bukan karena kuat gagah mereka sendiri, tetapi karena Tuhan memberi akal budi ya. Jadi suku Eskimo itu jadi bisa berpikir, ketika aku hidup di tempat yang begitu dingin, apa yang harus aku lakukan untuk bertahan hidup? Jadi mereka tahu ya. Jadi mereka membuat pakaian yang tebal seperti itu ya contohnya ya. Nah, mereka bisa berpikir seperti itu, mereka bisa beradaptasi dengan baik karena mereka diberi akal budi oleh Tuhan. Jadi mereka bisa berpikir seperti itu ya. Nah, Tuhan melindungi dan memelihara orang Eskimo dengan caranya ya, dengan cara Tuhan, yaitu dengan memberi akal budi contohnya ya, salah satu cara Tuhan ya yang dikatakan caranya melindungi dan memelihara orang Eskimo dengan memberi akal budi seperti itu. Begitu juga dengan kita yang senantiasa disertai dan dipelihara olehnya. Ya. Jadi tidak hanya suku Eskimo yang berada di tempat yang ekstrim yang dipelihara Tuhan ya, tetapi kita pun ya, kita semua ya, kita semua manusia baik di negara manapun, di belahan bumi manapun pasti senantiasa disertai dan dipelihara oleh Tuhan yang pasti dengan caranya Tuhan ya. Kita tidak tahu caranya dan banyak cara Tuhan ya, hanya Tuhan yang tahu ya, karena kita terbatas, Tuhan itu luar biasa tidak terbatas. Jadi Tuhan itu memiliki banyak cara ya untuk memelihara kita, untuk memelihara kelangsungan hidup kita seperti itu. Nah, kita sudah belajar ya dari suku Eskimo ya yang dia di hidup ditempatkan ya hidup di iklim yang ekstrim, tetapi mereka dapat bertahan hidup karena Tuhan senantiasa memelihara mereka. Jadi
ketika Tuhan memelihara orang Eskimo ya yang cuacanya begitu ekstrim, iklimnya begitu ekstrim, kita pun ya yang iklimnya cukup baik pasti ya, pasti juga dipelihara oleh Tuhan ya. Seperti itu. Inilah iklim ya dengan makhluk hidupnya ya. Jadi iklim dingin dengan makhluk hidupnya ya. Jadi iklim mempengaruhi aspek kehidupan ya, seperti itulah. Kalau iklimnya panas tentu pakaiannya tipis, kalau iklimnya dingin pakaiannya tebal, jadi mempengaruhi ya. Jadi sekian dari pembelajaran kita hari ini, video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, selalu andalkan Tuhan ya. Percaya Tuhan selalu sertai kita, selalu memelihara kita ya. Oke, terima kasih. Bye bye. God bless you.